Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan kepada kita semua. Baik, saya akan memaparkan secara singkat tentang praktikum modul 7 praktikum perancangan teknik industri ya. Baik, kita lihat dalam link ini. Jadi untuk kegiatan praktikum ini dia akan dilaksanakan pada esok hari tanggal 16 Januari waktu jam 10 tepat. Diharapkan Anda sudah berada di lokasi, yaitu di bengkel las milik Bambang di lapangan bola Galunggung samping warung bakso. Jadi nanti kalau Anda pergi ke sana, Anda turun dengan angkot, turun di SMA 11 barangkali, lalu dari situ Anda bisa menuju ke arah lapangan bola. Nah, di situ ada warung bakso, dan Anda bisa tanya di situ di mana bengkel las Bambang. Nah, jadi produk yang Anda akan buat itu jumlahnya 1 buah dengan contoh produknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di produk ini memiliki panjang yang tidak sampai 1 meter ya, sementara yang kita rencanakan produk ini memiliki dimensi yang lebih panjang dan lebih lebar dari yang ada di sini, tetapi kurang lebih strukturnya sama seperti ini. Jadi punya kaki, jadi landasan paling bawahnya rak buku ini berada di atas ya, ada kakinya ya, jadi nggak langsung merapat dengan lantai. Kemudian di bagian paling atas kita lihat ada 2 yang kita sebut dengan pagar ya. Pagar ini sebenarnya merupakan satu bagian dengan tiang, jadi dia tidak disambung secara terpisah, tapi dia merupakan satu bagian dengan tiang rangka. Jadi produk yang akan kita buat ini adalah rak dengan rangka utama dari besi hollow ya, yang tadinya kita rencanakan dibuat dari besi siku ya, tapi kita rubah rangkanya terbuat dari bahan utama besi hollow. Nah, jumlah komponennya ada di bagi atas 3 komponen utama, yaitu komponen panjang rak. Panjang rak ini ukurannya 145 cm dengan jumlah 8 buah. Kemudian komponen 2 yaitu tinggi rak dengan ukuran 185 cm sejumlah 4 buah. Kemudian komponen 3 yaitu lebar rak ya, yang berukuran 40 cm berjumlah 22 buah. Nah, angka 22 ini kita lihat ya, bahwa di setiap rak itu selain lebar rak kiri dan kanan akan dipasang juga tiga lebar rak. Jadi ada yang menyangga bagian tengah. Jadi untuk setiap rak ada 5 penyangga landasan, yaitu di kiri dan kanan masing-masing 1. Kemudian di bagian tengah itu ada 3 buah, sehingga jumlahnya untuk setiap susun itu ada setiap rak itu ada 5 penyangga ya, sehingga kalau 5 kita kalikan 4, 20 ditambah 2 yang paling atas berarti ada 22. Nah, kemudian ya, kebutuhan materialnya itu jadinya kita butuh sekitar 5 staff. Nah, pembagian tugas dan prosedur praktikum. Jadi pada kegiatan ini kita memiliki tahap persiapan. Jadi Anda siapkan toolkit yang sudah dibagikan, itu harus lengkap. Dalamnya berisi roll meter, itu wajib. Kemudian alat tulis ya, buku tulis.
masker, sarung tangan. Kemudian ketelpak. Nah, ketelpak ini menyesuaikan bagi mahasiswi yang mungkin merasa lebih nyaman pakai rok, ya silakan pakai rok. Tapi kalau misalnya karena ini berkaitan dengan kerja logam ya, untuk proses pengelasan, sehingga bagi yang mungkin kesulitan untuk menyesuaikan kerja dengan kalau menggunakan rok, maka ya Anda menyesuaikan saja. Kemudian Android ini harus dalam keadaan penuh tercas, kemudian siapkan juga memorinya. Jangan sampai pada saat Anda melakukan perekaman dokumentasi ya memorinya sudah penuh. Nah, kemudian ini ya siapkan uang atau bekal makan siang ya 15.000 lah per orang ya. Nah, kemudian melakukan pengukuran. Nah, tahap kedua di sini dibagi menjadi 3 kelompok karena Anda kan punya tiga kelompok. Nah, saya tetapkan di sini untuk kelompok 1 Anda bertugas untuk mengerjakan komponen 2 dengan pembagian kerjanya Fandri, kemudian Abdurrauf, Afdi, serta Indra Sowakil sebagai operator pengukuran maksudnya. Kemudian Jinan sebagai pencatat. Nah, pencatat ini pencatat waktu kerja. Jadi setiap kali operator melakukan pengukuran, misalnya pengukuran satu komponen, maka tugas Anda untuk mencatatnya. Kemudian kalau misalnya apapun yang dilakukan ya, atau hasil yang dicapai pada setiap tahapan praktikum itu Anda catat. Nah, sedangkan tugas dari dokumentasi adalah Anda mendokumentasikan baik foto maupun video semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok Anda. Jadi video, foto dari kegiatan semua anggota kelompok itu adalah tanggung jawab Anda untuk melakukan perekaman baik video maupun foto. Nah, kelompok 2 mengerjakan komponen 3. Nah, di sini ada operatornya. Kemudian kelompok 3 mengerjakan komponen 1. Di sini juga ada operator dan pencatat serta dokumentasinya. Nah, kemudian setelah itu melakukan proses pemotongan. Nah, pemotongan ini pembagiannya sama seperti untuk pengukuran. Jadi operatornya sudah ditentukan. Demikian juga pencatat dan dokumentasi. Hanya saja perbedaannya kalau tadi di yang pertama tadi operatornya melakukan pengukuran, maka yang kali ini operatornya melakukan proses pemotongan. Setelah selesai masing-masing kelompok melakukan proses pemotongan, ya maka tahapan berikutnya adalah melakukan penghalusan dan inspeksi. Nah, ini menggunakan mesin gerinda. Barangkali nanti pada saat pengerjaan kita akan perlu menyesuaikan dengan jumlah alat yang tersedia. Kalau di bengkelnya Bambang itu ada 2 mesin potong dan 2 mesin las ya. Jadi itu nanti harus menyesuaikan. Juga memiliki 2 gerinda. Nah, sehingga di sini masing-masing kelompok silakan Anda melakukan pengaturan tentang kelompok yang mana menggunakan mesin apa, itu Anda silakan komunikasikan. Nah, sama seperti proses pemotongan, maka untuk proses penghalusan dan inspeksi seperti itu juga ada operator, pencatat, dan dokumentasi. Nah, setelah selesai melakukan proses pemotongan, maka inspeksi, maka tahap berikutnya adalah melakukan pengelasan. Nah, ini adalah tahapan yang sangat penting karena berkaitan dengan perakitan. Jadi perakitan dengan cara pengelasan ini harus mempertimbangkan yang kita buat dalam bentuk OPC pada praktikum yang kemarin. Anda sudah buat OPC-nya, maka misalnya untuk komponen Anda sudah melakukan pemotongan semua komponen, maka ketika Anda melakukan pengelasan, maka ini perlu arahan
dari instruktur. Jadi nanti Bambang yang akan bertindak sebagai instruktur. Misalnya untuk komponen tiang, komponen 1 akan dilas dengan misalnya dengan bagian dengan bagian lebar rak. Ya, misalnya dua tiang dilas ke satu lebar rak. Ya, saya ulangi, misalnya tahap pertama tiang rak, ya, 2 tiang rak dilas dengan satu rangka lebar rak. Nah, dilas, kemudian yang berikutnya penyangga atau lebar rak yang kedua, pada rak yang kedua itu juga dirakit ke yang pertama tadi sudah dilas. Seterusnya sampai selesai 5 sampai selesai 5 kali lebar rak bagian kiri, 5 kali lebar rak bagian kiri, ya, maksudnya ini yang di rak yang 1, 2, 3 sampai yang pagarnya itu ada 5, itu dilas ke tiang-tiangnya sehingga selesailah bagian kiri rak. Nah, proses yang sama dilakukan di bagian kanan rak. Jadi 5 lebar rak dilas ke 2 tiang rak itu sebelah kiri, kemudian 5 lebar rak dilas ke 2 tiang rak sebelah kanan. Nah, setelah selesai, ya, maka tahapan berikutnya adalah perakitan panjang rak ke tiang-tiang tadi, ya, ke tiang-tiang rak yang mulai dari rak pertama sampai rak ke-4. Nah, urutan-urutan ini, ya, diupayakan untuk sesistematis mungkin, ya, agar memudahkan Anda dalam menyusun kembali OPC-nya. Ya, jadi minta arahan dari Kak Bambang, ya, bagaimana yang paling efektif perakitannya, yang mana yang paling baik dengan mengikuti prosedur teknisnya, ya, karena yang paling mengerti tentang prosedur teknis pengelasannya itu adalah Bambang, ya. Jadi Anda minta arahan dari Bambang untuk bagaimana melakukan pengelasan dari bagian-bagian yang tadi sudah dipotong. Nah, operatornya masih sama, ya, seperti di atas, ya, hanya saja pekerjaannya berbeda, yaitu pekerjaan pengelasan. Nah, jadi setelah semua tahapan pengelasan itu selesai, ya, maka tentu ada tahapan finishing, ya. Finishing di sini maka tugas dari operator untuk melakukan misalnya pengecatan, ya, melakukan pengecatan, kemudian melakukan pemeriksaan, ya, sedangkan yang bertugas sebagai pencatat untuk sekali lagi mencatat semua hasil dari setiap tahapan, ya, mencatat semua hasil dari setiap tahapan. Misalnya waktu yang dibutuhkan untuk merakit komponen 1 ke komponen 2 bagian A misalnya, itu berapa lama. Nah, kemudian total waktu yang dibutuhkan untuk merakit komponen 1 dan komponen 2. Ya, jadi intinya semua harus Anda catat, ya. Jadi ibaratnya mencatat ini sebagai notulen, ya. Kemudian dokumentasi sekali lagi bertugas untuk merekam semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok Anda, ya, dan itu semua harus didokumentasikan, ya. Makanya perlu untuk menyiapkan space atau memori yang cukup untuk menyimpan semua foto dan video yang dikumpulkan dari anggota kelompok Anda. Baik, itu sementara yang saya ingin sampaikan. Jika ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan, bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.